Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 12. Komisi 3 DPR hari ini melakukan rapat dengar pendapat lanjutan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan agenda mendengarkan jawaban dari Kepala BNPT terhadap sejumlah program kerja dan isu-isu faktual. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Soza Hutapea langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Soza, apakah rapat dengar pendapat lanjutan ini sudah dimulai dan kemudian apa isu utama yang dibahas? Egan, rapat antara Komisi 3 dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT tadi sudah dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ini mengalami keterlambatan selama 1 jam karena terkendala dengan tidak tercapainya jumlah anggota DPR yang untuk mengikuti RDP pada hari ini atau tidak sesuai dengan persyaratan quorum sesuai dengan tatip pelaksanaan RDP. Dan sampai dengan saat ini rapat masih terus berlangsung. Adapun yang menjadi agenda khusus pada hari ini ialah hanya untuk mendengarkan jawaban dari pihak BNPT terkait sejumlah pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh anggota Komisi 3 pada rapat dengar pendapat sebelumnya yang dilakukan pada tanggal 11 November 2019, namun tidak sempat dijawab karena Kepala BNPT Pak Soehardi Alyus ini harus keluar dari tempat terlebih dahulu karena ada kerja yang tidak bisa ditinggalkan. Lalu untuk hari ini tadi kami memantau fokus pertanyaan ataupun fokus pembicaraan pada rapat hari ini ialah membahas sejumlah isu-isu aktual seperti beberapa tindakan ataupun kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia, lalu mempertanyakan juga terkait kinerja dari BNPT. Berikut pernyataan selengkapnya dari anggota Komisi 3 Arsul Sani. Hari ini itu agendanya adalah mendengarkan jawaban-jawaban dari Pak Soehardi Alyus dan jajarannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Tentu salah satu yang didalami adalah soal peristiwa bom di Medan dan kemudian soal pendanaan terorisme yang ini ada undang-undangnya, tapi kita kan belum mengevaluasi efektivitas dari undang-undang ini untuk mencegah perkembangannya tindak terorisme itu. Egan, melengkapi sedikit mengenai bagaimana dinamika rapat yang terjadi sampai dengan saat ini. Tadi kami memantau bahwa Komisi 3 ini sangat memperhatikan sekali mengenai kinerja dari BNPT karena mereka merasa bahwa BNPT ini sampai dengan saat ini belum bisa bekerja secara optimal dan juga maksimal, khususnya dalam menjalankan tugas melakukan penanggulangan terorisme. BNPT dinilai selalu terlambat dalam melakukan pendeteksian terkait radikalisme dan juga terorisme. Bahkan jika kita melihat saat kejadian bom bunuh diri yang di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu, BNPT baru mengatakan ataupun baru menyampaikan statementnya setelah kejadian tersebut terjadi. Dan di sini juga dari Komisi 3 mempertanyakan koordinasi yang terjadi antara BNPT dengan pihak kepolisian dan juga tentunya pihak-pihak terkait khususnya dalam masalah penanggulangan terorisme. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa BNPT ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terorisme khususnya dalam hal juga pencegahan dan juga deradikalisasi. Dan berdasarkan data yang kami himpun dari pihak DPR dan juga berdasarkan keterangan dari Menko Polhukam yakni Mahfud MD yang sebelumnya sempat hadir di DPR, ia juga mengatakan bahwa jika kita melihat berdasarkan data secara kuantitatif bahwa untuk pada tahun ini jumlah terorisme mengalami penurunan jika kita bandingkan dengan data pada tahun 2017 hingga 2018. Namun yang penting ialah jika secara kualitas ini mengalami peningkatan karena ini mengalami perluasan dari subjek pelaku terorisme. Jika dulu terorisme kerap kali dilakukan oleh subjek yang ini berupa laki-laki dewasa, saat ini sudah melibatkan anak-anak dan juga perempuan ataupun ibu-ibu seperti yang terjadi di Pandeglang dan juga Sidoarjo pada tahun lalu. Oleh karena itu, fokus masalah untuk melakukan penanggulangan terorisme ini harus menjadi perhatian dan BNPT diminta untuk bersikap serius agar BNPT ke depannya dapat diandalkan kembali untuk dalam memperhatikan masalah terkait evaluasi dan juga deteksi dini terhadap radikalisme dan juga terorisme yang terjadi di Indonesia. Untuk sementara, Egan, demikian, kembali ke Anda di studio. Soza Hutapea, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung DPR Jakarta.